Baik, selamat pagi untuk adik-adik semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada mata pelajaran tematik dan juga bebenah. Nah, seperti yang sudah kita pelajari dari pembelajaran 4, yaitu tentang tari adat, rumah adat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yang kelima, yaitu yang membahas tentang keragaman seni daerah di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwasannya setiap daerah itu memiliki kesenian yang berbeda-beda. Contohnya seperti di daerah kita. Kesenian di daerah kita itu di Toba atau di Batak Toba itu contohnya apa? Bisa itu berupa tari dan lain-lain. Contohnya itu tari apa namanya? Adik-adik? Tari tortor. Nah, di sini kita akan mengulasnya, akan kita bahas secara detail. Nah, yang pertama itu coba dulu dibuka halaman 78 dan juga 79 adik-adik. Di mana di sana sudah tertera ada 34 provinsi yang ada di negara kita itu. Di antaranya yang pertama Aceh. Nah, nama tarinya itu tari Seudati. Yang kedua itu Sumatera Utara, nama tarinya itu tari Sempang 12 dan juga tari tortor. Begitu juga dan selanjutnya. Mungkin adik-adik bisa membacanya ini dan juga memahami ini karena ini juga sangat penting untuk adik-adik nantinya. Nah, selanjutnya coba dulu dibuka yang halaman 80 sampai halaman 82. Nah, yang di halaman 82 itu yang menceritakan tentang cinta tanah air anak PAUD Aceh tampil tarian Jawa. Nah, di situ kan ada beberapa paragraf itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di situ terdapat 6 paragraf. Nah, adik-adik bisa membacanya ini dan pada halaman 83 adik-adik bisa menuliskan apa yang menjadi gagasan utama pada paragraf pertama. Itu di halaman 83. Kemudian di halaman 84 apa yang menjadi gagasan utama pada paragraf kedua. Adik-adik bisa menuliskannya di buku catatan adik-adik. Nah, itulah untuk tematik. Kemudian kita akan masuk kepada buku Bupena, yaitu yang ini, buku Bupena pada halaman 153. Nah, di sana itu yang mengacu kepada pembelajaran SBDP atau seni budaya dan prakarya, yaitu membuat karya seni kolase dan juga montase. Nah, coba deh adik-adik baca apa itu montase, apa itu kolase, adik-adik baca. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada mata pelajaran PPKN pada halaman 154 adik-adik ya, yaitu yang menjelaskan penerapan sikap toleransi dan keberagaman. Nah, ada yang Bapak mau jelaskan sedikit, apa sih arti dari toleransi itu? Coba dulu adik-adik Bapak, apa sih itu toleransi itu? Jika dikatakan toleransi dalam keragaman itu seperti apa itu adik-adik? Ya betul sekali. Toleransi itu artinya saling menghargai, hidup rukun, tidak menjatuhkan teman. Nah, begitu juga pas kita di kelas adik-adik, kita itu tidak bisa menghina. Contohnya itu kan di kelas kita itu kan ada salah satu agama Islam, kemudian ada yang agama Kristen, kemudian ada agama Kristen dan juga Katolik. Nah, berarti situ ada tiga agama. Nah, kita adik-adik semua, adik-adik Bapak yang di kelas 4 harus saling menghargai. Gak boleh kita menjatuhkan kawan kita, gak boleh kita menjauhkan teman kita. Contohnya, jangan dekat-dekat ke teman kita yang agama ini karena dia itu agama ini. Itu tidak baik adik-adik. Jika kalian melakukan itu, maka negara kita ini akan cepat hancur atau rapuh. Jadi, pesan Bapak kepada adik-adik, marilah adik-adik sekalian semua saling menghargai, saling bertoleransi. Baik adik-adik. Nah, itu yang menjadi muatan untuk PPKN adik-adik. Nah, di halaman 154 pada buku Bupena, di situ ada yang menjadi tugas adik-adik, yaitu yang bagian ayo berlatih. Nah, di sana itu terdapat tiga soal. Nah, ini yang akan menjadi tugas adik-adik. Coba dulu kalian catat di buku kalian apa yang menjadi jawaban dari ketiga soal tersebut. Nah, itu untuk PPKN. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran yang terakhir,
yaitu kalau bahasa Indonesia itu menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, seperti yang kita ketahui adik-adik, ada banyak cara untuk menyampaikan informasi pada sebuah teks. Informasi-informasi yang telah kita dapat sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks dalam beberapa kalimat. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan informasi tersebut melalui sebuah peta pikiran. Nah, di sini adik-adik bisa dikatakan bahwasannya jika kita menyampaikan informasi, kita jangan terlalu membuat terlalu panjang. Kita bisa membuatnya secara ringkas biar teman-teman kita juga gampang dan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, selanjutnya itu untuk bahasa Indonesia itu yang bagian ayo berlatih. Nah, di sana itu kan ada satu teks itu adik-adik, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Nah, Bapak berharap pada adik-adik membaca ini. Nah, di situ kan terdapat 2 paragraf. Nah, di situ ada 2 pertanyaan, yaitu setelah membaca teks di atas, catatlah informasi yang ada pada teks tersebut. Nah, itu yang penting deh. Jadi setelah kalian nanti membaca yang halaman 155 pada buku pena itu, yang tentang teks Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, adik-adik menuliskan apa informasi-informasi penting yang ada pada teks tersebut adik-adik. Kemudian yang ketiga, buatlah sebuah peta pikiran dengan informasi penting yang sudah kamu temukan dari teks. Nah, di situ dikatakan adik-adik ringkaslah atau adik-adik buatlah peta pikiran dengan informasi yang penting yang sudah kamu temukan di teks tersebut, yaitu di teks Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral. Jadi berarti tugasnya itu ada berapa adik-adik? Berarti tugasnya itu ada berapa? Tadi kan pada buku tematik itu yang menjadi tugasnya itu halaman 83, yaitu yang teks Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Nah, di sana itu kalian menuliskan apa yang menjadi gagasan utama pada paragraf pertama sampai paragraf yang terakhir. Itu bisa kalian lihat di tugasnya itu halaman 83 dan juga halaman 84. Kemudian untuk tugas yang kedua itu pada halaman 155 adik-adik ya. Itulah yang kita bahas barusan, yang terakhir Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral, yaitu mencatat informasi penting yang ada pada teks, dan juga yang kedua membuat peta pikiran atau gagasan ringkas yang singkat yang penting yang sudah kamu ketemukan di teks tersebut tadi adik ya. Nah, satu lagi di halaman 154 pada buku pena itu ya, yang ayo berlatih, yang 3 soal juga ini, cuma 3 soal, berarti tugasnya ada 3. Nah, Bapak berharap setiap tugas yang Bapak berikan adik-adik mengerjakannya, karena itu merupakan salah satu sikap disiplin untuk adik-adik, supaya Bapak juga bisa memberikan penilaian yang lebih efektif untuk adik-adik. Jadi mungkin yang menjadi akhir untuk mengakhiri pertemuan kita ini adik-adik, seperti yang sudah kita bahas tadi adik, bahwa kita itu harus saling bertoleransi, yang artinya saling menghargai, tidak menjatuhkan, atau hidup rukun adik-adik. Baiklah, mungkin itu saja sih untuk pembelajaran kita hari ini adik-adik. Bapak harap semua materi yang Bapak sampaikan, yang Bapak paparkan melalui video ini, karena situasi kita masih situasi COVID-19, yaitu pembelajaran dilaksanakan masih secara daring. Adik-adik, saya harap teruslah membaca agar ilmu-ilmu yang ada pada buku ini yang Bapak sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik nanti untuk kedepannya. Itu sih kira-kira adik-adik. Mungkin untuk berdoa bisa dalam hati masing-masing ya adik-adik. Baiklah, selamat pagi, tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap memakai masker. Oke, shalom, tetap semangat.